Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para taruna-taruni kelas KPN 1 ya dan KPN 2 Akademi Maritim Cirebon yang Bapak banggakan. Baiklah, kali ini Bapak akan memberikan materi hukum laut ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan mempelajarinya dengan baik ya. Oke, kita bicara hukum laut ya. Hukum laut itu adalah hukum ya yang mengatur laut sebagai objek yang diatur ya dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara ya, termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik, guna memanfaatkan laut dengan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia. Hukum laut di dalam The Law of the Sea ya, sebagaimana tercantum dalam the United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, bahwa laut beserta potensi ya, yang terkandung di dalamnya sebagai milik ya, bersama umat manusia. Hal mana laut dengan objek yang diatur oleh negara-negara ya, termasuk negara tidak berpantai. Hukum laut di dalam arti luas ya, adalah hukum yang mengatur mengenai dunia pelayaran ya, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur laut di dalam berbagai aspek ya dan fungsi, baik ketentuan-ketentuan ya yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD ya, buku kedua, maupun ketentuan hukum yang terkait ya. Nah, dan beberapa konvensi, tentunya konvensi hukum laut ya internasional, seperti yang tercantum di dalam UNCLOS yang ditandatangani di Montego Bay tahun 1982 ya. Hukum laut dalam arti sempit ya, yaitu yang terbatas pada ketentuan yang tercantum di dalam buku 2 KUHD tadi ya, dengan hak-hak ya, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang yang terkait ya, dengan pelayaran ya, dengan penekanan di dalam hukum yang mengatur mengenai pengangkutan barang ya, dan orang melalui laut ya. Jadi hukum laut ini adalah ya, hukum laut yang termasuk bidang hukum dagang ya, sebagai lex spesialisnya ya, yang merupakan bagian dari hukum perdata sebagai lex generalisnya. Hukum laut adalah hukum yang mengatur laut sebagai objek ya, yang diatur atau udah disebutkan tadi ya. Hukum laut Indonesia ya, adalah hukum yang mengatur ya, tentang wilayah perairan di Indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya itu sebagai suatu kesatuan ya, yang tidak dipisahkan dari wilayah ya, darat yang berbentuk kepulauan ya, melalui deklarasi Juanda ya pada bulan Desember tahun 1957 ya. Pemerintah Indonesia menggunakan dasar hukum internasional yang lazim disebut
UNCLOS 1982 ya, atau United Nations Convention of the Law of the Sea ya, yang oleh oleh forum tersebut sering disebutnya sebagai hukum laut ya, atau yang oleh PBB ya, yang oleh PBB ya UNCLOS itu disebutnya hukum laut. Hukum laut di Indonesia ya digagas oleh Perdana Menteri ya. Perdana Menteri Indonesia pada saat itu Juanda ya, Juanda Kertawijaya. Itu adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia ya, bahwa laut Indonesia itu adalah termasuk laut Pakitan ya, yang sekitarnya itu di antara dan di dalam kepulauan Indonesia ya, menjadi satu ya, menjadi kesatuan wilayah NKRI ya. Nah, hukum maritim ya, hukum maritim itu adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim ya, yang di dalam arti luas ya, di dalam arti luas itu yang mengurus tata tertib di dalam di dalam masyarakat maritim ya, dan oleh kerjasama itu ya harus ditaati ya, ditaati oleh masyarakat itu. Konvensi hukum laut ya itu penting ya. Jadi konvensi hukum laut itu penting bagi Indonesia. Kenapa? Karena konvensi ini sangat bermakna ya, dan berarti, sangat berarti. Kenapa? Karena dengan adanya konvensi ini ya, Indonesia ya itu diakui secara yuridis ya sebagai suatu negara kepulauan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi memiliki zona ekonomi eksklusif ya, itu 200 mil 200 mil laut, dan lebar laut itu teritorialnya itu 12 mil ya. Serta yang paling penting bagi antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya itu jadi satu kesatuan ya. Jadi 3 dasar utama hukum internasional ya, yang umumnya diakui oleh para penulis, yaitu rasa keadilan ya, hukum kodratnya, dan positivismenya. Rasa keadilan hukum internasional ya, sebagai suatu bagian dari norma hukum ya, dan norma hukum pada umumnya memiliki dasar yang sama dengan hukum lainnya. Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik ya dari dari garis dasarnya, dari garis dasar pantai ya yang terendah pada saat laut itu sedang surut ya. Nah, panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil ya, 12 mil pada area laut yang termasuk di dalam garis tersebut ya. Oke, ya, kita cukup sampai sini dulu ya. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.